Setiap orang punya caranya tersendiri untuk bisa menggapai sesuatu. Meskipun terkadang tidak seperti harapan, namun dengan tekad dan keyakinan yang kuat, semua pasti bisa mencapai tujuannya. Sama seperti pendakian kali ini, berbagai kendala dan halangan mencoba menghadang. Berbagai insiden dilalui, dan akhirnya dokumentasi ini bisa rampung juga. Pendakian saya kali ini adalah ke Gunung Slamet. Karena ambisi yang terlampau besar demi menyelesaikan Gunung Triple S di Jawa Tengah, pendakian ini pun akhirnya bisa terlaksana. Halo kawan-kawan, sekarang saya udah berada di Terminal Pulau Gebang. Kemarin udah beli tiket yang ke arah Purbalingga, ke arah Purbalingga, tapi akunya malah telat. Dan ini udah beli lagi, tapi tujuannya bukan Purbalingga, tapi apa tadi ya, Purwokerto. Ini dapetnya yang di Purwokerto jam 9. Padahal udah siap-siap dari sore, cuman macetnya bukan main dan telat. Udahlah, kita tunggu bis sampai jam 9. Bye. Pada awalnya, saya dan ketiga rekan saya telah janjian untuk naik bus bersama pada pukul 7 malam menuju Purbalingga. Musabab kerjaan yang begitu banyak, sepulang kerja saya tidak bisa mengejar waktu untuk sampai ke terminal dan berangkat bersama mereka. Saya pun ketinggalan bus dan tiket yang telah dibeli pun hangus. Dikarenakan kata terlanjur terlalu membakar ambisi, saya pun bergegas ke loket pembelian tiket dan membeli tiket lagi. Tapi tujuan terakhir bukan Purbalingga melainkan Purwokerto. Saya pikir tak apa sedikit melenceng, toh jarak antara Purwokerto dan Purbalingga hanya berkisaran setengah jam perjalanan. Sesampai di Purbalingga, saya dan ketiga kawan saya yang bernama Sandi, Debbie, dan Fikri langsung bergegas lanjut menuju base camp. Base camp. Kita ke base camp apaan? Belum. Bukuat. Hah? Bukuat sama Bapak Kuat. Bukuat sama Kuat. Ini persis banget kayak Sumbing, kayak begini juga. Di base camp Bambangan ini kami sebenarnya sudah janjian lagi dengan dua kawan lama yang bernama Agus dan Bayu. Yuk, semangat yuk. Semangat yuk. Yang semangat yuk, semangat. Warung nasi Bukuat. Setelah bersua menyantap sarapan dan registrasi SIMA aksi, kami pun bergegas untuk memulai pendakian. Mulai start pendakian dari pintu rimba pukul
10.37. Ada ojek, kemungkinan mau naik ojek sampai pos Bayangan sebelum pos 1. Soalnya kalau jalan sampai pos 1 lumayan, kisaran durasi itu 2 jam, 1,5 jam apa 2 jam. Jalan kaki aja. Yaudah yuk. Ayo. Nggak jadi naik ojek deh. Jadinya jalan kaki. Aku bilang ya. Iya. Bilang antri. Soalnya ngantri banget nih. Jadinya naik ojek. Jalan aja. Jalan kaki kita. Kami memulai pendakian pada pukul 11 siang. Terbilang lambat untuk memulai sebuah pendakian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi kekuatan fisik dan mental. Kalau ada apa-apa bilang aja, kita kan tim sini kan. Kalau ada yang kurang atau apa gitu, kita bisa membantu apa yang ada dan apa yang kita bisa gitu. Semoga perjalanan ini kita lancar tanpa hambatan. Berangkat selamat, pergi selamat, dan pulang tidak kurang dengan satu apapun. Berjalan sampai juga di pos 1. Kurang lebih 1,5 jam berjalan sampai juga kami di pos 1, di mana pos 1 ini merupakan pos terakhir yang dapat dilalui ojek. Tanpa membuang-buang waktu dan banyak istirahat, kami pun langsung lanjut berjalan menuju pos 2. Estimasi berapa jam, Gus? Katanya mana sih ya? Hah? Itu nyampe pos ke sini ke pos 2 sekitar 1 jam 1:40. Estimasi sekitar 1 jam ke pos 2. Saat ini Gunung Selamet memiliki 6 jalur pendakian resmi, dan kali ini saya akan mendaki melewati jalur Bambangan. Konon katanya jalur Bambangan terkenal dengan kisah mistis, terutama di pos 4 yang diberi nama Pos Samarantu, serta jalur terjal yang harus dilewati untuk dapat sampai di puncaknya. Sedikit informasi, Gunung Selamet merupakan gunung vulkanik tunggal dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, dan menjadikan gunung ini sebagai gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Secara geografis, Gunung Selamet membentang di antara 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Banyumas, dan merupakan gunung dengan curah hujan tahunan tertinggi di Indonesia. Gunung Selamet juga merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan sekaligus merupakan gunung dengan kawasan terluas di Pulau Jawa. Menurut ramalan cuaca, sore nanti akan turun hujan. Oleh karenanya, saya dan kawan-kawan yang lain berjalan lebih cepat dari biasanya, agar bisa lebih cepat mendirikan tenda sebelum hujan atau sebelum matahari terbenam. 2 jam berjalan, 1,5 jam berjalan, sudah nyampe di pos 2. Akhirnya sampai juga kami di pos 2 dengan nama Pondok Walang di ketinggian 2276 mdpl. Setelah beristirahat beberapa menit, kami pun lanjut menuju pos 3. Perjalanan dari pos 2 Pondok Walang ke pos 3 Pondok Cemara membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Gimana Pak? Capek. Ya gimana? Apanya? Biasa aja sih. Biasa ya ini. Biasa aja, udah bercanda.
Kita sekarang lagi di puncak Merpati. Bisa. Israel mah bang, nggak bisa diminum. Boykot. Netanyahu Paman dulu ya? gak punya paman. Netanyahu bukan? Kok kita cantik dan ganteng di sini? Berarti kameranya Tuh lihat tuh, bersih banget tuh. No. Wah gini rupanya kekejar. Udah 3 jam kita duduk sini. Iya, sambil ngevlog. Lihat kok ini dulu tadi atraksi. Ayo coba kesan dan pesannya. Yang jatuh tadi. Siapa yang jatuh? Agus. Ya guys, sepertinya nggak sanggup lagi. Sepertinya. Mau turun tapi nggak enak. Mau naik nggak sanggup. Di jalur ini ada persimpangan jalan antara jalur Bambangan dan jalur Dipajaya. Jadi dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus cermat, jangan sampai salah ambil jalur. Kelihatannya sepele memang, tapi terkadang rasa lelah membuat kita tidak fokus dan salah memilih jalur akan menjadi cukup fatal. Capek, kagak nyampe pos 3. Karena siapa bang? Karena yang megang kamera ya? Karena Agus. Semua karena Agus. Makan dulu guys. Salah Bang Adli ngasih kamera ke aku. Wajah aku semua nanti. Menyesal Pak mengajak saya. Enggak. Bisa aja. Ya udah gue bilang dari awal. Gimana Pak? Apa? Apanya Ge? Itu ada cahayanya tuh. Iya, bercahaya, cahaya ilahi. Nyesel sih, tahu gitu nggak usah ajak Dewi. Iya kan? Mending kalian aja sampai langsung ke puncaknya. Enggak canda. Canda bro. Asli. Enggak. Udah Ya. ngerekamnya. Ya, terus wajah abangnya mana? Kenapa bang? Malah nanya. Dia pergi tanpa bilang. Ditinggal nikah apa gimana? Nggak tahu sampai detik ini, yang tidak berterimanya sampai detik ini karena nggak tahu alasannya apa, kenapa dan bagaimana. Padahal 2 bulan lagi mau nikah. Astaga serius? Seriusan? Udah berapa lama pacaran sama dia? Dari 2019 sampai 2023. Kemarin. 3 tahun ya? Nggak pacaran sih kita. Oh HTS Nggak, lebih ke komitmen terus tunangan. Terus bentar lagi mau nikah, tapi dia pergi. tanpa alasan. Sampai sekarang nggak tahu alasannya apa. Nomornya masih ada, kontak masih Nggak ada? ada. Oh, hilang begitu tanpa jejak. Iya, IG-nya nggak ada juga. nggak ada. IG-nya mana? Nggak tahu, nggak mau nyari tahu juga. Nanti ketemu orang baru lupa tuh bang? Nggak juga. Enggak juga ya? Kenangannya terlalu banyak ya? Wih. Kalau ntar tiba-tiba ketemu ceweknya di gunung gimana reaksinya? Nah itu yang Bang, maaf. saya takutkan sampai detik ini. Takut kalau misalnya Gak mau. apa ya, ketemu dalam ketidaksengajaan apapun. Tiba-tiba misalnya saya ke gunung A, terus karena dia pernah naik gunung bareng kan, Nah, takut ketemu di gunung atau takut ketemu di kota atau Seandainya kalau ketemu bang bagaimana bang? nggak mau lah. nggak mau lagi. Tapi nggak mau. Iya, ayo udah berhubungan Budak? lagi. Dia siap Kok budak? Ente cantik kayak Allah. Ah mana mah tak apa mimiti cicing lah. Kalau cerita. Kayak direkam kurang. Itu gak ada di rekamannya, menjadi podcast kita. Tag IG. Apa ya bang? Sini. Ini ada di Siapa sini. tahu kita berjodoh. Allah. Allah Oh, Akbar. ntar kita tag. Wah Agus. Amin sih. Dia nggak percaya cewek lah. Dia tuh bawa makanan banyak banget. Guys duluan ge. Oh ya mangga. Ntar kita Tag IG. Siap. Yendra Lesmana. TikTok dek. Kelas berapa Oh sih? ngecam? Bawa cam? Bawa udah di atas sudah. Oh sama orang. Iya, 12 tahun maksudnya. iya dia 12 tahun. Kamu? Kelas 6 SD. Kamu? 15. Oh kelas 3 SMP ya? Iya. Tahu ya? Oh, Wah ini berarti anak pramuka banget ini. Iya. Anak pramuka banget pasti. Emang Debbie pernah nyakitin siapa? Aku nggak pernah tersakitin. Aku yang sering disakitin bang.
Iya, orang Padang suka nyakitin tuh katanya. Aku kan bukan orang Padang. Kamu mau nggak sama orang Padang? Lagi cari trauma aku sama orang Padang. mau lah Bang. Lagi jomblo. Gak mau aku. Tolak coba ya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat mirip Jeffrey Nicole ya. Astagfirullah. Beda Beda jauh banget. Jauh. Iya kan? Kering samping ya. Kalau sampai Wede. Jeffrey terus jauh. Jeffrey Nicole, Cok. Wede. Dia dicocok. Jeffrey Ninggol itu. Jeffrey Ninggol. Ada tengah jalan gitu sadar. Kita ngecamp di pos 6. Udah deket kok, ntar aku nyusul. Ini doang mana? Kapok naik gunung. Ya, enggak. Naik kapok. Terakhir ini mah fix. Kaki. Kakinya. Ntar di konten gue ada dia lagi gimana nih? Berlanjut ya Bang. Jodoh berarti. Bang, videonya bang. Ini. Well. Nih, foto sama Jeffrey Nicole. Enggak mau foto aja Predikol. By the way guys, akhirnya setelah perjalanan sekian lama, mungkin 2 jam atau 2 jam setengah, kita baru sampai ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3. Semoga di sini kita bisa istirahat dulu dan bisa melanjutkan untuk ke pos selanjutnya. Ikuti kisah kita selanjutnya. Oke, see you. Alhamdulillah udah sampai di pos 3. Sampai juga kami di pos 3 Pondok Cemara. Sepertinya beberapa dari kawan sudah mulai kelelahan dan saling bertukar carrier agar tenaga kami dalam satu kelompok pendakian tetap saling bersinergi satu sama lain. Lanjut dari pos 3 ke pos 4. Estimasi 1 jam sampai 1,5 jam. Abangnya mirip artis siapa ya? Iya kayak Itu loh, yang itu loh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Bukan Raffi Ahmadnya, asistennya, tau nggak? Ari belum Asisten Raffi Ahmad. Ari belum beruntung. Biar viral. Asisten Raffi Ahmad. Siapa mbak? Siapa? Bukan mbak. Iya sih kayak Aku mau tukang seblak mbak. Seblak demi Allah. Seblak. Masa maksa. Jeffrey Nicole udah ketemu. Susah. Kan? Tadi pagi aku ketemu anaknya Uje siapa mas? Siapa? Apa sih? Abizar. Ya Abizar di base camp. Gak tahu tapi mirip banget semua. Rambutnya. Banyak banget artis sekarang. Iya. Ini kakak. Ini anaknya Kang Sule. Rizky, tidak tahu kamu. Oh, si Rizky. Mana mah di poni itu udah bukna. Iya. Belah 2. Mbaknya mirip Pat. Semangat. Mirip Patin. Semuanya dijadiin artis mirip Patin. Ini mirip pemain bola kayaknya Mas Adi kok. Iya. Siapa? Ya? Asnawi. Lihat dah. Ayo Bang ya. Ayo Bang. Ayo Patin. Gue aman Patin mah. Ayo, Fatin. Ekspresi. Iya. Aduh. Berkat doa-doa dua cowok ini, kita jadi kuat. Masyarakat sekitar masih mempercayai adanya urban legend di gunung ini. Salah satunya adanya makhluk kerdil yang biasa berkeliaran di jalur Gunung Selamet. Konon katanya mereka merupakan pendaki yang tersesat. Mereka bertahan hidup memakan dedaunan sehingga mereka kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Kedengarannya agak menyeramkan. Tapi sekali lagi itu hanya kisah rakyat atau urban legend di mana kita bisa memilih untuk percaya atau tidak. Nama pos 4 adalah pos Samarantu, berasal dari kata samar dan hantu, yang dipercayai area ini
bersemayam banyak sekali makhluk goib yang akan mengganggu para pendaki jika bermalam di pos 4 ini. Percaya atau tidak percaya, dan untuk menghormati kepercayaan masyarakat, sebaiknya untuk tidak bermalam di pos 4 Samarantu. Akan tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa kata Samarantu ini berasal dari nama tumbuhan Samarantu yang ada di pos 4 tersebut. Apakah benar ada tumbuhan atau pohon Samarantu? Kawan-kawan boleh sharing di kolom komentar. Dari mana? Tiga Dewa. Dapat Pribadi. oh pribadi. Oh ya. Oh silakan. Oh ya. Istirahat baik. Sampai juga kami di pos 5 yang bernama Samyang Rangkah di ketinggian 2798 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Sekarang nyampe pos 5. Mas dia jam 50 meter dari ini dekat sama air, insya Allah. Dekat airnya. Pindah sini aja, di kanan. Saya pun kaget karena banyaknya pendaki yang ngecamp di pos ini. Kami pun kesusahan mencari area ngecamp. Hingga menjelang malam, kami tak kunjung mendapatkan area ngecamp. Saya memulai summit pukul 6 pagi. Selepas subuh dan sarapan, saya, Debbie, Sandi, dan Fikri mulai berjalan. Sedangkan Agus dan Bayu yang merupakan warga Purbalingga memilih tidak ikut summit karena mereka sudah pernah sampai di puncak Slamet sebelumnya. Lagi-lagi kami terbilang telat memulai summit. Bayu dan Agus menjelaskan ke saya, estimasi waktu dari pos 5 sampai puncak bisa memakan waktu 4 jam atau bisa lebih. Summit pukul 5 lewat. Estimasi waktu kira-kira 4 jam. Yuk. Perjalanan, Sandi, Fikri, dan Debbie lebih banyak berfoto dan beristirahat, membuat saya tak sabar untuk berjalan duluan mendahului mereka. Lagi-lagi ini sebenarnya kebiasaan buruk saya, tidak sabaran dan ingin cepat-cepat sampai di puncak. Saya pun jauh berjalan meninggalkan ketiga kawan yang lain di belakang. Jarak antara pos 5 dan pos berikutnya semuanya kira-kira sekitar 15-20 menit per pos. Akan tetapi jalur dengan banyaknya percabangan serta kontur yang semakin terjal menguras banyak tenaga.
Tidak terasa langkah kaki yang tidak beraturan menuntun saya sampai di pos 7 Samyang Kendit di ketinggian 3030 mdpl. Pos di mana ada beberapa pendaki yang tersesat ketika hendak turun. Karena jalur ini banyak sekali percabangan di jalan setapaknya yang membuat para pendaki kebingungan memilih jalur yang benar. Lanjut berjalan dengan kontur yang jauh lebih terjal dari sebelum-sebelumnya. Untungnya sinar matahari pagi mengisi energi saya untuk tetap terus semangat melangkah. Di pos 8 Samyang Jampang pada ketinggian 3070 mdpl. Kawan-kawan, ini udah batas dari vegetasi yang tadinya situ vegetasinya udah hampir nggak ada, bakalan sampai puncak vegetasinya nggak ada. Oke, lanjut. Jalur pun 2 kali lebih terjal dari sebelumnya. Sangat-sangat licin dan terjal. Trek bebatuan kerikil membuat langkah kaki mudah terpleset. Banyak sekali longsoran batu dari atas yang menggelinding, entah ukurannya ada yang begitu besar. Jika tidak fokus dan tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin batu longsoran bisa menimpa para pendaki yang melintas. Estimasi 1 jam lagi sampai puncak. Agak serem sih, soalnya batunya tuh gampang longsor. Awas, awas. Belum. Apa-apa kuwi. Yang pengen istirahat di jalur ini. Batunya bahaya, rawan sekali longsor. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oh iya, di jalur selamat via Bambangan ini, meskipun saya tidak banyak menemukan edelweiss, tapi di sini banyak sekali terdapat tanaman cantigi. Tanaman dengan nama Latin Faringifolium ini masih berkerabat dengan buah blueberry dan beberapa anggota Vaccinium lainnya. Tanaman yang menjadi sahabat bagi para pendaki karena buahnya dapat dikonsumsi langsung. Lumayan buat
buat yang kekurangan logistik bisa makan. Tapi ya jangan kebanyakan, takutnya sakit perut. Kayaknya suka nih kayak gini-gini. Bumbuan di hutan kayak gini, mau rasanya asem, kecut, pahit, biasanya saya makan. Kalau dapat yang manis ya manis, kayak jambu gitu rasanya, jambu batu. Harus lanjut. Nah, jam udah pukul hampir jam 7 kurang 10 menit ya. Most days I can barely leave my bed, 'cause someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified when I go to sleep, when I close my eyes. What the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe, and I don't know why. Angels come and they leave until the midnight sky. Trek semakin terjal, bahkan hampir merayap untuk menggapainya. Please God, can you give me some relief? I've been out here hiding like a thief. I'll pull the windows down when I feel low, keep my demons close so nobody knows the crusade that lives inside of me. Oh my God, I can't breathe, and I don't know why. Angels come and they leave till the midnight sky. Anginnya kencang banget, parah. You only know the time we spend. Akhirnya sampai juga saya di punggungan kaldera yang nantinya tinggal berjalan lurus untuk bisa sampai ke pelakat puncak Gunung Selamet. I don't wanna go too far away, yeah, I've got no direction. Yeah, I just wanna call you to feel safe, but I got no reception. I always wanna know what's wrong, but end up coming off too strong, and I just wanna help. Will you let me in? Will you let me in? Help me, help you. Help me, help you. I'll do what it takes. I'll make a mistake. Dan sampai juga saya di titik tertinggi Jawa Tengah, puncak Gunung Selamet, 3428 mdpl. Rasa syukur lagi-lagi saya ucapkan dalam hati, mengingat kembali banyaknya halangan dan rintangan serta pengorbanan untuk bisa sampai ke titik ini. Dalam petualangan kali ini, saya tersadar bahwa dalam hidup ini memang sudah seharusnya
Tuntutan dan tantangan itu ada, entah itu tuntutan atau tantangan pekerjaan, atau dari mana saja yang tidak dapat kita hindari. Tanpa tantangan dan tuntutan, saya mungkin akan memilih untuk diam, berada di tempat yang sama, bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Tanpa adanya tantangan, saya mungkin tidak ingin merubah sesuatu untuk menjadikan itu jadi lebih baik. Tantangan itu baik selama kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Karena dengan tantangan, kita jadi tahu hikmahnya dari sebuah peristiwa dan jadi tahu makna di balik sebuah tujuan. Sekian cerita pendakian dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kedepannya saya lebih semangat membuat konten jelajah gunung dan alam. Terima kasih buat yang sudah menyimak hingga selesai. Jangan lupa ya, like and subscribe. Subrek. Wah.